Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual Guring yang beranggotakan Nesya Alicia Prijaya NPM 2022110061, Wahyu Astari NPM 2022110077, Aisyah Zafira NPM 2022110096. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul aplikasi penjualan berbasis FBNet. Next. Pendahuluan, era digitalisasi dan UMKM. Latar belakang, era digitalisasi menuntut adaptasi teknologi. Banyak UMKM masih mengandalkan metode manual yang tidak efisien dan rentan kesalahan. Mendorong perlunya sistem terkomputerisasi yang terjangkau. Signifikansi sistem. Pengembangan sistem penjualan berbasis teknologi krusial untuk efisiensi operasional dan kompetitivitas. Sistem ini mengotomatisasi proses, meminimalkan kesalahan, dan menyediakan data secara real-time. Rumusan masalah yang pertama, merancang arsitektur aplikasi intuitif FBNet. Yang kedua, mendesain database Microsoft Access optimal. Yang ketiga, membangun integrasi UI dan database yang mulus. Next. Tujuan dan manfaat pengembangan. Tujuan yang pertama, menghasilkan aplikasi desktop manajemen penjualan dengan FBNet dan Microsoft Access. Yang kedua, mengimplementasikan mekanisme transaksi robust dengan validasi komprehensif. Yang ketiga, menyediakan modul pelaporan yang informatif dan mudah diakses. Manfaatnya yang pertama, secara operasional yaitu akselerasi transaksi, peningkatan akurasi inventory. Yang kedua, manajerial, yaitu monitoring performa penjualan secara real time. Yang ketiga, akademik, yaitu aplikasi teori pemrograman visual pada studi kasus autentik. Yang keempat, teknologi, yaitu demonstrasi solusi low cost untuk digitalisasi UMKM. Next. Landasan teori pilar sistem penjualan. Yaitu yang pertama sistem penjualan, yaitu mengelola seluruh siklus transaksi penjualan, mengintegrasikan manusia, proses, dan teknologi untuk pengambilan keputusan cepat dan akurat. Yang kedua, pemrograman visual, yaitu pendekatan grafis untuk membangun antarmuka pengguna UI melalui manipulasi elemen visual, mempercepat siklus pengembangan. Yang ketiga, Visual Basic Net, yaitu versi modern FB yang terintegrasi penuh dengan Net Framework, mendukung OOP dan RAD untuk aplikasi desktop robust. Yang keempat, Microsoft Access, yaitu menggabungkan mesin basis data relasional dan antarmuka pengguna grafis, ideal untuk aplikasi skala kecil hingga menengah dengan kemudahan deployment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nesya, dipersilakan. Ini ada integrasi komponen sistem, yaitu integrasi mulus antara aplikasi VBNet front-end dan Microsoft Access back-end, difasilitasi melalui teknologi EduNet. Selanjutnya ada EduNet Framework. Framework data terkelola dari EduNet menyediakan kelas untuk operasi data terhadap berbagai sumber, termasuk database relasional. Selanjutnya ada provider OliDB bertindak sebagai jembatan untuk terhubung ke file database akses, memungkinkan aplikasi VBNet menjalankan perintah SQL. Selanjutnya ada operasi CRUD. Aplikasi dapat melakukan operasi fundamental create, write, update, dan delete terhadap tabel dalam database akses secara efisien. Pendekatan ini menjamin efisiensi tinggi dalam akses dan manipulasi data, serta meningkatkan keterpeliharaan kode. Logika akses dapat dipisahkan dalam modul khusus, meminimalkan dampak perubahan struktur database. Selanjutnya ada analisis dan perancangan sistem. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu evaluasi kebutuhan fungsional, yaitu manajemen data barang komprehensif, tambah, edit, hapus, pencarian real time, tampilan data terstruktur, dan monitoring status sistem.
Yang kedua ada identifikasi hambatan pengembangan, yaitu integritas data, optimasi kinerja pencarian, manajemen tampilan data besar, dan keamanan akses data. Yang ketiga ada pendekatan dan metodologi. Interaktif prototyping metodologi dengan siklus incremental development dan continuous feedback. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyu. Oke, selanjutnya diagram dan perancangan sistem. Use case diagram sistem merepresentasikan interaksi fungsional antara aktor administrator atau operator gudang dengan sistem. Yang pertama, aktor utama administrator atau operator gudang mengelola data master barang akses penuh. Yang kedua, use case utama manage barang data, share barang, view barang list, monitor sistem status. Yang ketiga, extended use case ekspor data, backup data, print report. Entity Relationship Diagram atau ERD. Struktur database dirancang dengan prinsip normalisasi untuk integritas data dan performa optimal. Kode barang VARCHAR 20 primary key. Nama barang VARCHAR 100, nama produk. Jenis barang VARCHAR 50, kategori produk. Harga desimal 15,2 nilai moneter. Next. Perancangan antarmuka pengguna. Di sini terdapat 5. Yang pertama, header section, yaitu judul aplikasi, data barang, indikator status sistem, ready, processing, error, dengan color coded dan breadcrumb navigasi. Yang kedua, control panel, tombol tambah atau hapus, share box real time, dan tombol kontrol tambahan untuk operasi massal dan refresh data. Yang ketiga, data display area, tampilan tabular dengan kolom reusable, header sortable, highlight baris terpilih, dan scrolling vertikal yang mulus. Yang keempat, form input section, modal dialog untuk input data baru dengan file grouping logis, validasi kontekstual, dan bantuan inline. Dan yang kelima, status bar, feedback sistem komprehensif, status operasi real time, jumlah record, waktu sistem, notifikasi tools, dan indikator progress. Next. Implementasi dan panduan sistem. Implementasi teknis menggunakan Visual Studio IDE dengan Net 4.8 database dikembangkan dengan Microsoft Access 2019 menggunakan ACE OLED B provider untuk konektivitas. Yang pertama, komponen dan modul aplikasi terdapat 5, yaitu authentication module, product management, sales processing, inventory control, reporting engine. Yang kedua, prosedur penggunaan aplikasi terdapat 5, yaitu inisialisasi login, penyiapan produk, konfigurasi data, 3, pemrosesan transaksi input penjualan, operasional harian, monitoring stok, retur, tugas periodik, laporan, backup, pemeliharaan. Selanjutnya, kami akan menampilkan progres proyek aplikasi kami. Ya, yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu. Passwordnya kita buat, username kita buat inem dan passwordnya ini buat inem juga. Dan inilah untuk menu awalnya. Struktur menunya terdiri dari data barang, user, penjualan, pembelian, laporan pembelian, dan stok barang. Data barang, form ini digunakan untuk mengelola master data barang. Fungsinya untuk tambah, edit, hapus, dan cari barang. Sini kita bisa coba masukkan nama kode barang, kita buat misalkan 11 11 22 dengan nama barang yang bisa kita buat gelas. Jenis barangnya kita buat termasuk ke kebutuhan dapur misal. Satunya kita buat per lusin. Harga beli per satu gelas kita buat sekitar 5.000.
Harga jualnya kita buat 8.000. Dan stoknya karena kita tadi membeli 300 gelas misalkan, terus kita simpan. Kita berhasil disimpan, bisa langsung kita lihat di sini kode barang yang 11.11.22 tadi dengan nama barang gelas dan jenis barang kebutuhan dapur. Dan satuan barangnya per lusin, harga beli 5.000, harga jual 8.000 dan stoknya 300. Next, di sini juga ada data user. Form ini untuk manajemen akun pengguna sistem. Di sini terdiri dari kode user, nama user, unsur name, password, dan label. Label di sini digunakan untuk membedakan hak akses, yaitu admin atau kasir. Admin bisa mengecek semua menu dan kasir hanya bisa mengakses penjualan dan laporan. Jadi kita buat di sini kode user kita 654. Nama usernya kita buat misalkan Bayu dengan username yang kita buat untuk masuk nanti Bayu Bayu 25 dan passwordnya kita buat Bayu 123 misalkan. Dengan kita buat untuk masuk menjadi kasir. Dan data berhasil disimpan. Di sini langsung muncul dengan kode user 654, nama username Bayu, username Bayu 25 dan passwordnya sebagai kasir. Nanti kita masuk sebagai kasir. Saat ini kita masuk menjadi seorang admin. Selanjutnya di sini ada penjualan. Transaksi ini untuk menjual barang ke pelanggan. Untuk itu dalam ini ada input kode barang otomatis dengan menampilkan nama dan harga, hitung subtotal dan total bayar dan kembalian secara otomatis. Di sini bisa kita masuk kode barangnya tadi ini untuk penjualan. Kita masuk kode barang tadi 11 11 22. Langsung kita enter dia langsung muncul semua. Nama barangnya gelas, jenis barangnya, satuannya dan harganya, harga jual. Misalkan di sini kita mau transaksi penjualan kita jual 7. Di sini langsung ada totalnya. Next. Nah, langsung ada total apa yang kita beli. Dan di sini kita masukkan duitnya, misalkan orang itu membayar dengan duit 100.000. Dan di sini langsung juga muncul kembaliannya 44.000. Setelah itu langsung langsung muncul stoknya. Setelah setelah itu kita ke pembelian. Transaksi pembelian dari supplier. Fungsinya untuk menambahkan stok barang sesuai jumlah pembelian dan memperbarui harga pokok bila perlu. Jadi juga kita masukkan misalnya kode barang kita masuk tadi 11.11.22. Terus kita input, nah namanya langsung ada sama kayak tadi. Selanjutnya ada laporan penjualan. Laporan penjualan menampilkan data transaksi. Data transaksi penjualan berdasarkan tanggal periode tertentu. Misalnya kita buat minta per hari, kita ekspor setelah itu. Nah, di sini dia langsung muncul. Selanjutnya ada laporan pembelian. Berfungsi menampilkan daftar transaksi pembelian dari supplier. Biasanya disertai filter tanggal dan fitur cetak laporan. Kita buat jadi bulanan. Bulan Desember atau bulan Januari. Itu buat. Tidak dapat ya. Selanjutnya di sini ada stok barang. Nah, stok barang ini data-data stok yang masih ada.
Masih ada menampilkan daftar barang beserta stok terkini bisa digunakan untuk mengecek barang yang hampir habis. Data diambil secara langsung dari tabel barangnya tadi, di stok barangnya. Karena di sini kita masuk melalui menjadi admin, kita coba melalui menjadi kasir. Seperti ini username kasir tadi Bayu dengan username 25, password 25, 123 tadi. Coba kita ganti akun. Masuk menjadi Bayu 25 dan passwordnya yang kita buat tadi Bayu 123. Nah, di sini masuk sebagai kasir. Di sini kasir tidak bisa untuk melihat data barang, data user. Dia hanya bisa melakukan melihat penjualan, pembelian, laporan penjualan, laporan pembelian, dan stok barang. Ya, itu saja aplikasinya. Bisa saya tampilkan. Sudah. Sudah. Tutup, Aisyah. Cah, sudah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu?